dari masuk itu sudah dibikin kayak semacam kayak akses untuk wisata lah. Ya wisata kan di sini. Terus dibikin di persawah-sawah gini dibikin gubuk-gubuk seperti ini buat tempat makannya. Bikin akses jalan kecil-kecil itu untuk ke gubuk-gubuk dan nanti makannya untuk tamu-tamunya itu di gubuk-gubuk. Di desa ini yang paling enak bikin ini siapa coba di Nganu. Nah, mereka terus bikin presentasi, bikin sampel untuk masakan ini, masarik oke, terus tim yang lain juga oke, nanti baru orang-orang itu yang akan dididik untuk dijadikan atau dididik oleh chef itu menjadi standar sesuai dengan standar F&B lah. Nah itu di tengahnya kan ada batunya itu. Nah itu tidak dirusak juga. Pokoknya bangunannya yang mengikuti alamnya. Jadi bukan alam yang ngikutin orangnya untuk membangun, tapi orangnya yang ngikutin alamnya untuk dibangun. Jadi misalnya batu neng kene ya bilang, tapi bangunannya menyesuaikan alamnya. Misalnya batunya menggok, ono sing menggok ya kuwi bangunannya menggok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agus Arya di channel YouTube Agus Arya Bercerita. Oke lor, pagi ini saya mau jalan-jalan. Ini ceritanya jalan-jalan neng desaku dhewe. Nah, aku tak duduhi alam di desaku ya. Nanti saya mau jalan-jalan di Ngembel. Nah, Ngembel itu adalah sumber air yang ada di Desa Karangtengah, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul, Lur. Dan ini sebenarnya tadi pagi embunnya banyak banget. Nah, untuk sekarang wis rada sudah sih. Embunnya sudah agak apa ya? Wis rada menghilang. Oke lor, pokoknya ikuti terus perjalanan saya jalan-jalan di alam desa ini. Buat teman-teman perantauan mungkin kangen karo desa kene tak sepil kayak. Oke. Nah, ini lor. Ini suasana pagi di Ngembel, Desa Karangtengah. Sekarang menunjukkan pukul 6 pagi. Nah, sebenarnya rada kawanan sidik. Harusnya tadi kalau jam setengah 6 gitu kabutnya atau embunnya masih banyak. Tapi ya itu masih banyak ding itu yang di beberapa bagian. Wah, nek pagi tadi iso tertutup kabeh. Buat yang belum tahu, Ngembel itu adalah sumber mata air yang ada di Desa Karangtengah. Nah ini sepertinya kalau saya nggak salah ya, ini airnya ini diambil PDAM untuk mengairi di bagian Kecamatan Wonosari. Nggak tahu seluruh Kecamatan Wonosari atau hanya sebagian saja, saya kurang tahu. Yang jelas airnya diambil untuk pengairan di PDAM lor. Nah nih pipa-pipanya PDAM nih itu panjang terus nanti sampai di Gelung, terus nanti baru disebar di berbagai daerah. Dan untuk ini Ngembel itu kalau orang luar Karangtengah tahunya itu kolam renang itu. Yang ada di sana tuh di bawah sana itu kan nanti ada kolam renang. Tapi sepertinya hari ini saya tidak mau ke sana. Saya mau jalan-jalan di sawah sini aja. Padahal itu cuman nama ini aja, nama kolam renangnya. Karena airnya tuh ya asalnya dari sini, dialirkan dari sini airnya, terus masuk ke kolam renang sana. Jadi kalau misal kalau saya ngomong Gunung Kidul kekurangan air, sebenarnya ya enggak semua. Kalau di desa saya alhamdulillah air melimpah dan tidak pernah sampai dari saya kecil sampai saya sebesar ini belum pernah kekurangan air. Ya memang di sebagian pesisir selatan, di bagian pesisir pantai itu memang ada beberapa dulu-dulu kita yang memang kalau musim kemarau itu agak kesulitan air bersih. Nah, tapi alhamdulillah untuk di sini aman lur. Ini airnya bersih banget, bening. Sumbernya dari dalam situ. Bening pol, dan sini biasanya dipakai buat nyuci-nyuci juga. Dan walaupun dipakai buat nyuci itu nggak pernah jenenge keruh. Ya namanya juga sumber air ya.
Tapi yang dipakai buat nyuci itu yang di luar ya. Pokoknya yang diambil BDM itu yang di dalam, yang di kotak gitu. Jadi orang nggak bisa masuk. Nah, nah pas cilianku mbiyen lur, pas waktu aku masih kecil itu sering main di sini, sering main sama teman-temanku tuh. Eh, renang di sini dulu, di sini masih banyak airnya, masih penuh. Dan sering nyari apa jenenge? Welut di sawah-sawah sini. Habis itu mandi di sini, terus lempar-lemparan lumut. Wah, wis zaman cilian wis seneng banget. Lur, indahnya eh, alam desaku seperti ini. Wah, sagu pol ini. Hanya suara kicauan burung dan gemercik air. Pokoknya masih asri banget nih. Pokoknya masih seger, alamnya masih apa ya? Ya, masih seger. Ini tadi kebetulan saya bangun tidur terus langsung ambil HP, langsung jalan-jalan itu ngadus. Tapi rakyat tok ora apa ya. Iya. Enak. Dan dengar-dengar dulu di sini tuh mau dibikin ini, bikin seperti kayak eh, tempat makan tapi yang di sawah-sawah itu loh, kayak ya semi-semi wisata lah. Itu sama dengar-dengar loh sama Bupati Gunung Kidul Pak Sunaryanto. Cuman sepertinya ada beberapa warga yang tidak setuju dan akhirnya ya tidak terrealisasi. Padahal sebenarnya sahdu dan itu bisa meningkatkan ekonomi di daerah sini juga. Ini yang saya dengar ya. Oh, yang saya dengar itu eh, di sana dari masuk itu sudah dibikin kayak ya semacam kayak akses untuk wisata lah. Ya wisata kan di sini. Terus dibikin di persawah-sawah ini dibikin gubuk-gubuk seperti ini buat tempat makannya. Bikin akses jalan kecil-kecil itu untuk ke gubuk-gubuk dan nanti makannya untuk tamu-tamunya itu di gubuk-gubuk. Padahal kalau jadi itu sahdu banget ini. Tapi ada beberapa yang nggak setuju karena takutnya merusak tanaman atau padi yang ada di sekitarnya. Ya biasanya nek wis jadi wisata kan terus nanti rame, terus akhirnya kadang ya karena orang banyak ya ada yang ngawur juga. Nah itu yang ditakutkan para petani di sini. Terus di bawahnya sini kan Sungai Oya yang dulu aku pernah ngonten di sana juga. Bacin, Bacaran Cinta ngomong. Nah itu di situ juga mau dibikin wisata dulu. Tapi embuh kok sampai sekarang belum ini ya, belum jadi-jadi. Nggak tahu Sido Pora orang ngerti. Yang jelas dulu sudah ada gambarnya dan saya sendiri pun sudah pernah melihat ininya apa lingarani. Ya pokoknya gambarnya itu, gambar tempat wisatanya itu beserta ikonnya. Karena dibikin ikon itu loh, ikon di daerah sini. Bu kok orang Sido apa? Kurang ngerti ya. Wah, asri banget nih. Seger. Ini saya sengaja datang ke sini pagi karena ya mumpung belum banyak orang, belum banyak yang nyuci karena kalau sudah siang sedikit di tempat tadi di Ngembel itu biasanya banyak yang nyuci, nggak enak lewati wong umbah-umbah. Ya ono kadang ono sing habis juga dan banyak yang ke sawah juga. Nah, misalnya aku ngevlog ini lagi, pas akeh petani atau akeh uang kan di samping ora penak ya, ora lucu uang yang begawe malah di video kan. Di sana nek wong desa kan mikirnya ngono iki. Oke lur, kita mau istirahat dulu di gubuk. Di belakang saya sudah ada gubuk dan saya mau duduk di sini. Tapi mohon maaf saya nggak tahu yang punya siapa. Pokoknya izin, saya izin gitu. Nunut lungguh di sini. Ya, biasalah yang namanya tempat wisata itu pasti ada pro dan kontra. Wong selagi ini Raffi Ahmad yang namanya sebesar itu aja masih menjadi pro dan kontra.
Dan sampai sekarang ya nggak tahu itu kejelasannya atau kelanjutannya seperti apa. Entah itu lanjut dibangun atau memang dihentikan. Belum dapat info terkini lagi. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya kalau misalnya bisa seimbang antara wisata dan tidak merusak alam itu sebenarnya menurutku ya bagus-bagus wae. Contohnya itu saya selalu dengan Mas Erik Sukamti itu. Mas Erik Sukamti itu walaupun punya, ya mungkin buat yang belum tahu, Mas Erik Sukamti itu kan beli gunung, tanggung-tanggung beli gunung di Menoreh sana, dipakai wisata, dibikin tumpeng menoreh, dan itu akhirnya merambah menjadi tumpeng ayu, terus menoreh glamping atau apa itu. Nah awalnya kan dari tumpeng menoreh itu, dan di sana itu Mas Erik itu bagusnya apa? Mas Erik tidak tidak mau merusak alam. Jadi walaupun bangun pas waktu membangun tumpeng menoreh itu, struktur alami atau entah itu batu, entah itu apa aliran air itu yang turun dari atas turun ke bawah itu tidak dirusak sama sekali, bahkan diperbagus untuk jalannya. Karena menurut Mas Adik alam itu sudah apa ya, intinya sudah berjalan atau apa yang aneh ya, intinya punya nyawa masing-masing gitu loh. Jadi misalnya ono aliran air, misalnya ada batu terus di gunung itu ada mengalir air itu, terus itu misalnya aliran air itu sudah ada sebelum dibangun atau sudah ada sejak dulu, itu malah dibagus ke jalannya, malah diterus ke, dan tidak nganu apa ora dipindah ngono ora, karena Mas Arik percaya kalau aliran air sebenarnya aliran yang terbaik ya di situ. Nek dipindah no belum tentu nanti bisa terjadi banyak kemungkinan, bisa cara jawane grogos apa ya ngarani ya. Pokoknya bisa menggerus batu-batu. Nah misalnya kalau Mas Arik mau bikin atapnya dulu itu yang dipakai kayak helipadnya itu loh, yang biasa dipakai buat foto-foto itu. Nah itu di tengahnya kan ada batunya itu. Nah itu tidak dirusak juga. Pokoknya bangunannya yang mengikuti alamnya. Jadi bukan alam yang ngikutin orangnya untuk membangun, tapi orangnya yang ngikutin alamnya untuk dibangun. Jadi misalnya batu neng kene ya bilang, tapi bangunannya menyesuaikan alamnya. Misalnya batu neng menggok, ono sing menggok ya kuwi bangunannya menggok. Nah gitu. Jadi misalnya seimbang kayak gitu, menurut saya bagus-bagus saja. Tidak ada yang dirugikan, karena ya aku mau. Cuman ya nek Mas Erik memang tak akoni otaknya memang cerdas banget, dan apa ya wes pokoknya top kan. Saya salah satu penggemar dari Mas Erik Sukamti. Di samping lagunya mungkin malah aku jujur ya ada ya banyak juga yang tak senangi, tapi yang paling saya sukai atau paling kagumi mah justru sama karya-karyanya yang di luar. Cara pemikirnya, cara berpikirnya itu open minded banget. Dan di sana itu memanfaatkan warga sekitarnya. Jadi walaupun berbentuk resto atau tempat wisata seperti itu, tidak ada Mas Erik yang menggunakan chef dari luar kota atau benar-benar chef, itu enggak. Tapi Mas Erik memanggil chef yang benar-benar standar hotel, standar restoran, didatangkan ke situ untuk untuk mentraining kondidik ibu-ibu yang ada di situ. Dan ibu-ibu yang ada di situ untuk masak pun juga pakai seleksi. Misalnya kan di sana kan menunya kayak kayak menu tradisional itu. Nanti dibikin list sama Mas Edik. Misalnya saya mau minta menu sayur lodeh, terus minta menu sayur opo, misalnya sayur lombok opo, terus misal minta menu mangut lele. Nah itu di desa ini yang paling enak bikin ini siapa, coba di nganu. Nah, mereka terus bikin presentasi, bikin sampel untuk masakan ini, Mas Adik oke, terus tim yang lain juga oke, nanti baru orang-orang itu yang akan dididik untuk dijadikan atau dididik oleh chef itu menjadi standar sesuai dengan standar F&B lah.
Nah, seperti itu lur. Jadi karyawannya pun tidak mungkin malah nggak ada. Yang dari luar daerah Menoreh mungkin nggak ada. Hampir semuanya dari orang Menoreh itu sendiri. Nah, terus kayak parkir, kayak eh, ada wisata jeep, terus apa gue, pokoknya semacam wahana-wahananya itu dibikin dibikin oleh warganya sendiri yang digerakkan atau dikomandoi sama Mas Erik. Nah, itu sedikit cerita tentang Tumpeng Menoreh dan Mas Erik. Sebenarnya banyak sih yang membuat saya kagum pas waktu beliau bikin Tumpeng Menoreh itu. Banyak banget pokoknya pemikiran-pemikiran yang di luar pemikiran manusia pada umumnya. Ya pokoknya seperti itu, Lur. Pokoknya tempat wisata atau alam atau manusianya kalau semua dibikin seimbang, insya Allah semua aman. Oke lur, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, comment, and share. Yang belum subscribe minta tolong di subscribe juga. Jangan lupa di share juga ya ke teman-temannya. Minta tolong di subscribe. Oke lur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.